Nah, coba kita lihat struktur dari ini sama nih, X1, X2 sampai dengan Xn itu. Ya, Anda sekarang bisa lihat harusnya dari persamaan yang tadi, dari sistem persamaan X1 sampai X2, X3 sampai dengan Xn itu, terserah sektornya mau 3, mau 9, mau 500. Amerika punya pembagian sampai dengan 500 sektor. Ya, itu basically sangat rinci, sektornya itu sangat rinci, dia sampai 500 sektor dia bisa bagi perekonomiannya itu. Ya, setiap baris menunjukkan distribusi dari output. Ya, outputnya sektor 1 ini dikirim kemana aja? Dikirim ke sektor 1 sekian, dikirim ke sektor 2 sekian, 3 sekian. Ada yang nol nggak? Ada, banyak. Tetapi secara konsep kita berpikir, ada yang dikirim ke sektor 1, dikirim ke sektor 2, dikirim ke sektor 3 sampai dengan sektor N plus pemakai akhir. Benar ya? Di sektor 2 juga begitu. Jadi kalau setiap kali kita ngelihat secara baris, ini adalah distribusi output sektoral. Ya kan? Nah, tetapi sekarang ada cara lain ngelihat ini, yaitu secara kolom. Kalau secara kolom, saya ambil kolom yang pertama ini, lalu saya bikin satu vektor seperti ini menunjukkan struktur input. Karena Z11 yang paling di atas sana adalah jumlah input, jumlah output sektor 1 yang dikirim ke sektor 1 itu sendiri sebagai input antara. Misalkan apa nih? Sektor pertanian menggunakan input berupa bibit. Kalau input berupa pupuk itu dari sektor mana? Dari sektor lain, dari sektor industri. Tetapi bibit itu diproduksi oleh siapa? Oleh sektor pertanian itu sendiri. Ya. Jadi Z11 ya, adalah jumlah input antara di sektor 1 yang berasal dari sektor 1. Z21 adalah input antara yang dipakai oleh sektor 1 yang berasal dari sektor 2. Jadi ini selalu bacanya adalah dari 2 ke 1. Z31 adalah input antara yang berasal dari sektor 3 dipakai untuk proses produksi di sektor 1. Terus sampai dengan Zn1. Jadi kalau kita buat ini, terserah lagi Anda baginya berapa, mau dibagi 3 sektor atau mau dibagi 175 sektor, Anda akan dapat apa? Anda akan dapat sektor 1 ini kalau dia melakukan proses produksi, susunan input antaranya itu apa aja? Untuk kegiatan produksi di sektor 1. Kalau saya ambil kolom yang kedua ini, saya akan mendapatkan struktur input antara yang digunakan dalam proses produksi sektor 2. Oke? Jadi dengan cara kita menyusun logika kita seperti ini, sekarang saya punya 2 struktur data. Ya, satu adalah distribusi output secara sektoral, dan kedua distribusi input. Distribusi input yang mana? Input antara juga secara sektoral. Oke. Struktur data yang seperti ini belum selesai nih struktur datanya. Tapi logika berpikir seperti ini sebenarnya basisnya adalah circular flow. Ya, dan Anda pelajari itu sebenarnya. Dan struktur cara menampilkan data yang seperti inilah yang diciptakan oleh yang menemukan input output ini, namanya Wassily Leontief. Ya, ini yang disebut yang didapatkan oleh ini yang diuraikan pertama kali oleh Leontief pada sekitar tahun 1930-an. Sekitar tahun 1935. Ya. Nah, dia kemudian Leontief ini dapat hadiah Nobel pada tahun 1973. Ya, jadi butuh 40 tahun untuk logika ini kemudian diakui. Oh iya, ini belum selesai nih logikanya, tapi saya mau ngasih ini aja Anda kesempatan buat nulis sama mencerna ceritanya. Ya.
Jadi butuh 40 tahun untuk Leontief mendapatkan pengakuan, dapat hadiah Nobel. Jadi yang Anda pelajarin ini kualitas barang Nobel. Ya, jadi Anda mesti yakin dengan ilmu yang Anda pelajari di sini, yang diberikan oleh staf pengajar Anda nih, yang menang Nobel semua. Oke, boleh. Yang berarti yang X2 tadi itu produsen usahanya X2. Ya. Z21 mungkin produsen kursi, Z22 mungkin produsen yang lain. Ya. Jok mungkin. Tentu juga ya. Ya. Sektornya itu kan nanti bisa primer, sekunder, tersier. Bisa 3 sektor. Ya. Jadi ada bayangan kalau 3 sektor berarti Z11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Ya. Taruh di sini saya tunjukin. Jadi ini cara baca konteks. Kita lihat persamaan itu sebenarnya ada distribusi output secara sektoral dan distribusi input antara secara sektoral. Ditaruh di dalam suatu tabel. Ya, ditaruh di dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel input output. Ya, nama resminya tabel transaksi input output. Nah, tabel transaksi input output, ya, tabel ini tipikal tabelnya berbentuk seperti yang digambar itu. Supaya sederhana kita nulisnya, kita bayangkan bahwa perekonomian dibagi dalam 2 sektor aja. Ya, perekonomian dibagi dalam dua sektor, sektor 1 dan sektor 2. Ya, jadi berarti pasti ada bentuk di sektor 1, sektor 2, ini sektor 1 dan 2. Oke. Sektor 1 menghasilkan output. Outputnya dikirim sebagian ke sektor 1 itu sendiri, sebagian dikirim ke sektor dari sektor 1 dikirim ke sektor 2. Tetapi habis itu ada lagi outputnya yang menjadi CIG, C1, I1, G1. Mau pakai ekspor boleh. Ya, kalau pakai ekspor berarti dia ada yang dikirim ke luar negeri. Oke. Kalau misalkan perekonomiannya tertutup, nggak ada ekspor impornya, berarti hanya CIG. Ya. Dan ini nanti totalnya adalah X1. Oke. Sektor 2 juga seperti itu. Ya, bayang dari yang struktur yang tadi ya. Jadi Z21 adalah output sektor 2 yang dipakai sebagai input antara di sektor 1. Ada Z22, ada yang dikonsumsi, ada yang menjadi investasi, ada yang menjadi government expenditure, dan ini total. Oke, jadi secara baris adalah distribusi output secara sektoral, secara kolom seperti yang kita bilang tadi adalah struktur input. Nah, tetapi inputnya belum selesai nih. Ini merupakan input antara bahan baku. Ada input primernya harusnya. Ya, nggak bisa bekerja sendiri nih. Input ini harus ada orangnya. Ya, harus ada input primer. Input primer. Input primernya misalkan apa? Labor. Ya. Di situ ada labor ya. Labor. Sektor 1 ketika dia melakukan proses produksi, dia beli input dari sektor 1 itu sendiri, beli input dari sektor 2, dan beli labor. Mesti bayar labor. Benar kan? Mesti bayar capital. Terserah mau pakai notasi apa. Ya, katakan hanya 2 ini. Oke. Sektor 2 juga begitu. Kalau dia mau melakukan proses produksi, ada input antara, ada input primernya. Balas jasa atas input primer disebut dengan lupa tadi nih ceritanya. Ya. Jadi ini kan input primer. Input primer ini dibayar kan? Tadi kalau di apa namanya di dia
Di circular flow tadi saya tulis sebagai pembayaran faktor produksi. Ya, rumah tangga ngirim tenaga kerja, lalu perusahaan bayar. Betul ya? Perusahaan bayar. Perusahaan ketika bayar, dia membayar faktor produksinya. Pembayaran atas faktor produksi itu disebut apa? Apa tuh artinya? Apa namanya? Pembayaran faktor produksi disebut dengan istilahnya apa tuh? Pembayaran faktor produksi. Pembayaran faktor produksi merupakan nilai tambah. Ya, ilustrasinya begini. Coba ada yang tahu nggak definisi nilai tambah? Nilai tambah tuh apa? Apa itu nilai tambah? Ini satu lagi, ya. Jadi Anda habis ini juga mesti ngerti persis yang namanya nilai tambah itu apaan. Tadi bukannya ada yang menyebut 3 metode penghitungan pendapatan nasional ya? Satu pengeluaran, yang tadi itu ya. Kedua pendapatan. Pendapatan itu apa? Total nilai tambah. Total nilai tambah. Yang ketiga produksi. Produksi itu apa? Yang produksi itu ya total nilai tambah. Yang pendapatan tadi apa? Nilai akhir barang. Nilai akhir produksi. Bukan, nilai akhir itu yang pengeluaran. Tiga-tiganya ini sama. Ya, tiga-tiganya ini sama. Tetapi yang pendapatan itu pendapatan siapa? Pendapatan total. Siapa aja tuh? Misalkan siapa? CIG itu ya? Bukan, CIG pengeluaran, bukan pendapatan. Hah? Perusahaan, rumah tangga, sektor-sektor. Perusahaan, rumah tangga, pemerintah. Yang punya pendapatan mereka ini. Jadi saya balik pertanyaannya. Perusahaan, rumah tangga, pemerintah, luar negeri punya pendapatan atau punya pengeluaran? Pengeluaran. Kalau pendapatan ini pendapatannya siapa? Pendapatan, yang memiliki pendapatan itu siapa? Yang memiliki pendapatan adalah faktor produksi. Apanya faktor produksi yang menjadi pendapatan? Pembayaran fee-nya faktor produksi itu yang menjadi saya sebut dengan pendapatan. Pendapatan tapi itu punyanya siapa? Punya yang punya faktor produksi. Kalau rumah tangga punyanya labor doang, ya pendapatannya berarti hanya dari gaji. Tapi kalau rumah tangga itu ya punya labor, punya capital, punya tanah, pengusaha lagi, punya semua. Ya, jadi nilai tambah adalah pembayaran terhadap faktor produksi. Ilustrasinya begini. Anda dalam rantai produksi yang sederhana, ya, dari gandum. Gandum ini dihasilkan oleh petani gandum. Ya, petani gandum ini beli input harga 10, lalu menghasilkan gandum harga 100, dijual. Ya, gandum ini kemudian dari petani ini. Benar ya? Ya input udah nggak usah pakai petani deh. Inputnya, pokoknya inputnya nggak tahu apaan. Ya bibit, ya pupuk, ya segala macam, nilainya 10. Lalu diolah oleh petani, akhirnya menjadi gandum. Gandum harganya 100. Ya. Dari gandum, terus dia masuk ke pabrik apa? Terigu, kemudian ini harganya menjadi katakanlah 170. Oke. Dari terigu lalu menjadi roti. Roti kemudian ini harganya adalah 280. Oke.
Yang mana dari 4 angka yang saya lingkari ini yang masuk ke dalam pendapatan nasional? Roti atau semuanya? Roti aja. Kenapa? Final demand. Oke, good. Ya, jadi rumus Keynes Anda tadi adalah untuk final demand yang masuk ke sini. Benar ya? Nah, sekarang kalau kita mau menghitung pakai nilai tambah, berapa nilai tambah ini? 90. Di sini 70. Di sini ya. Dan ini nilai dari sini dari nggak ada menjadi tiba-tiba 10, berarti nilai tambahnya adalah 10. Ya. Dari nggak ada barang apapun diolah oleh seseorang menjadi bibit gandum, nilainya adalah 10. Kalau saya jumlah ini berapa nih? 280. Sulap bukan nih? Bukan. Ini bukan sulap. Inilah rantai produksi itu. Ya. Jadi nilai dari nilai tambah ini pasti sama dengan nilai berakhir. Karena itu penghitungan pendapatan nasional bisa kita lihat hanya nilai akhirnya aja. Oke, atau kita jumlahkan nilai tambah di dalam seluruh rantai produksi itu. Oke, nah sekarang nilai tambah yang 90 ini merupakan nilai yang bertambah gara-gara yang tadinya input antaranya itu adalah 10, sekarang outputnya menjadi 100. Jadi 90 ini dipakai buat apa nih? Untuk bayar apa? Proses. Gambar saya begitu bagus. Hari ini ada 2 jenis input kan? Input primer, input antara, lalu ini nanti jadi output. Benar kan? Gambar tadi begini kan? Ya. Jadi kalau tadi ini di dalam pabrik gandum ini input antaranya adalah 10, berarti 90 buat bayar input yang mana nih? Input primernya apa aja tadi? Tenaga kerja, capital, basically adalah faktor produksi. Jadi kalau sekarang kita bilang bahwa nilai tambah ini buat bayar siapa jadinya nih? Buat bayar siapa? Buat bayar faktor produksi. Jadi pembayaran faktor produksi itu tidak lain adalah nilai tambah. Ya. Jadi Anda nggak boleh salah lagi nih sesudah lepas dari kelas ini. Yang kita maksud dengan nilai tambah adalah besaran hasil produksi yang dipakai untuk membayar faktor produksi. Ya. Nah, karena itulah angkanya ya pasti sama. 10 ini, katakan yang 90 ini sebagian dipakai untuk bayar tenaga kerja, sebagian dipakai untuk bayar capital, sebagian dipakai untuk bayar entrepreneurship. Oke, yang 70 ini juga begitu, sebagian dipakai untuk bayar tenaga kerja, untuk bayar capital, untuk entrepreneurship. Ini juga begitu. Ketika saya kelompokkan tenaga kerja, tambah tenaga kerja, tambah tenaga kerja, berarti sekarang saya dapat total dari total tenaga kerja. Berarti ada total tenaga kerja, ada totalnya entrepreneur, ada totalnya balas jasa terhadap capital. Komponennya ini merupakan pendapatan nasional menurut pendapatan. Jadi karena kalau menurut pendapatan, kita tanya pendapatan siapa? Siapa yang punya pendapatan? Ya tenaga kerja, entrepreneur, yang punya capital, yang punya sumber daya alam. Ya. Nah, jadi kalau Anda merasa agak lost di sini sedikit, balik lagi ke buku
makro. Terserah buku makronya yang mana. Ya, terserah buku makro Anda yang mana dan sebagainya. Oke. Jadi, kalau kita balik ke sini, balik ke tabel ini. Nah, kalau kita balik ke tabel ini, ada input labor di sektor 1, ada input primer yang lain, ya, others yang dipekerjakan di sektor 1, di sektor 2. Oke. Nah, sekarang ini dia kuncinya. Kalau Anda membuat tabel ini dengan benar untuk seluruh perekonomian, ya, kalau Anda bikin tabel ini dengan benar untuk seluruh perekonomian, dari perekonomiannya katakan tertutup, itu yang saya gambar di sini, terbuka, ada impor, ada ekspornya, katakan tertutup aja. Ya. Maka jumlah input ini juga akan X1, sama persis dengan yang di sini, dan ini juga akan X2. Kenapa begitu? Karena di dalam perekonomian duit itu nggak bisa lari kemana-mana. Ya. Kalau nggak muncul sebagai buat bayar bahan baku, pasti muncul sebagai buat bayar input primer. Ya. Kalau dia duitnya itu nggak kemana-mana. Jadi si pengusaha itu memproduksi barang, terima bayaran, ya, terima bayaran dari sektor 1 segini, terima bayaran dari sektor 2 ini kan, sektor 2 beli output dari sektor 1 kan, terima bayaran sektor 2 segini, terima orang beli sebagai konsumsi, dia terima lagi duitnya. Investasi, ada yang bayar output sektor 1, dia terima lagi duitnya. G juga beli output sektor 1, dia terima duitnya. Duitnya itu dipakai buat kemana? Ya buat beli input dari 1 itu sendiri, beli input dari 2, bayar tenaga kerja, bayar input yang lain. Ya, jadi kalau kita nyatetnya benar, komplit, pasti total input di sini, ya, sama dengan total output. Pasti sama dengan total output. Dan itulah suatu tabel transaksi input output yang relatif komplit. Kalau perekonomiannya itu kita bayangkan perekonomian yang tertutup. Kalau perekonomian terbuka gimana? Ada ekspor, ada impor. Ketika si sektor 1 itu memproduksi output, ada sebagian yang dia ekspor. Tapi bisa juga jadi ada sebagian dari inputnya dia yang berasal dari beli dari luar negeri. Ya. Nah, seperti pertanyaan Anda tadi, waktu mencatat importnya ini, dia dicatat di pool di sini atau boleh nggak di spread di sini? Boleh aja, tergantung jenis tabelnya. Ya. Nanti jadi setiap kali Badan Pusat Statistik mengeluarkan tabel transaksi input output, itu ada beberapa jenis tabel. Ada yang importnya itu langsung di blend di dalam transaksinya itu. Ada juga tabel yang importnya itu dipisah, jadi satu baris sendiri. Boleh nggak? Boleh aja, selama nyatetnya konsisten. Ya, jadi ada beberapa jenis tabel. Ya, basically yang muncul karena ada perbedaan treatment di dalam mencatat ekspor dan impor. Ya. Tetapi typical tabelnya pasti seperti itu. Bentuk paling sederhana dari tabel input output, tabel transaksi input output adalah seperti itu tadi. Oke, aman deh? Ya, saya rasa saya jelasinnya cukup pelan-pelan deh. Jadi harusnya Anda bisa ikutin ya. Oke, dari tabel yang tadi, ya, kita bisa identifikasi sekarang 3 matriks yang utama. Ya, jadi ada matriks permintaan akhir yang bentuknya seperti yang di atas sana. Benar ya? Kalau Anda ikutin aja tuh pasti benar deh. Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Ya, ada ekspor dan seterusnya. Benar ya? Jadi ini adalah matriks permintaan akhir, bisa dijumlah, bisa dipecah, terserah. Ada diajarin matriks kan ya di matematik? Apa kuliahnya matematik apa? Matematik.
Oke. Ada matriks input antara, ya, yang bentuknya seperti ini. Dan matriks input antara ini pasti bentuknya adalah matriks bujur sangkar. Benar nggak? Apa tuh matriks bujur sangkar? Reproduksi nilainya sama. Yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Kenapa pasti matriks bujur sangkar? Karena kan kita punya n sektor. N itu pasti ngirim ke n, pasti terima dari n. Nah, di dalam n kali n, matriks yang n kali n itu ada yang angkanya 0 nggak? Banyak, bisa jadi banyak, ya. Tetapi secara konsep kita berpikir ini matriks input antara ini pasti berukuran n kali n. Lalu habis itu ada matriks nilai tambah, ya, tergantung berapa klasifikasi nilai tambah yang Anda bikin di dalam tabelnya. Ya. Ini yang saya udah mulai cerita dari tadi. Bahwa sebenarnya tabel transaksi input output yang kita uraikan tadi di 1-2 slide sebelumnya itu sebenarnya bukan teori baru. Ini hanya menggambarkan dalam satu tabel yang utuh teori yang Anda pelajari di ekonomi makro. Ya, jadi ini bukan barang baru harusnya nih. Ini bukan teori ekonomi baru. Ini hanya menaruh apa yang Anda tahu harusnya di makro di dalam satu tabel yang komplit seperti di sana. Oke. Nah, karena dia mengakar di dalam teori ekonomi makro Anda, maka secara teori ekonomi makro ini juga mesti konsisten. Kalau kita menghitung pendapatan nasional melalui tabel input output, harusnya kita mendapatkan 3 pendekatan yang sama. Pendekatan yang mana? Pertama, pendekatan pengeluaran. Ya, pendekatan pengeluaran ini bilang ya. Yang mana yang pendapatan nasional sekarang? Kalau saya punya tabel seperti ini, katakan total di sini adalah L, total di sini adalah M, total ke bawah ini C, I, G. Ya. Katakan ini nilainya X. Oke, jadi ini X, ini total ini juga pasti sama dengan X. Oke. Nah, sekarang pendapatan nasional yang mana? X. Coba kita lihat. Ada jawaban lain? Ada yang punya pendapat lain? Pendapatan nasional ya, Pak? Pendapatan nasional yang mana? Kalau total input ini sama dengan total output dari sini, maka basically Anda dapat persamaan yang pertama di atas ini. Ya. X1 plus X2 plus L plus N plus M sama dengan X, dan ini sama dengan X1 plus X2 plus C, I, G, E. Oke, dan Anda coret X1 plus X2 nya hilang, sehingga L plus N sama dengan C plus I plus G plus E minus M. Yang mana yang pendapatan nasional? Plus M. Dua-duanya. Ya. Jadi C, I, G plus E minus M ini adalah jumlah dari pengeluaran pelaku ekonomi. Lah, kalau tabel seperti ini, saya bilang X ini adalah pendapatan nasional, berarti saya membuat kesalahan apa nih? Accounting. Kalau contohnya di rantai produksi gandum ini tadi semuanya, kalau saya bikin kesalahan double counting, ibaratnya saya nambahin yang mana nih?
2 kali 1. Ya, 10 tambah 100 tambah 170 tambah 280 itu X itu tadi. Ya, X tadi. Karena di dalam X itu ada X1 plus X2. Padahal X1 itu adalah total dari input yang kemudian nanti akan dipakai dalam proses produksi. Di dalam X1 ini ada sejumlah input yang merupakan input antara. Di dalam X2 ini ada sejumlah input yang merupakan input antara. Di dalam X1 yang di sini juga ada output yang berupa output antara yang akan dipakai dalam proses produksi berikutnya. Di dalam X2 yang ini ada output antara yang akan dipakai dalam proses produksi berikutnya, ya kan? Jadi kalau Anda tambahkan ini semua di dalam angka yang 280 ini ada 10. Tapi kalau Anda tambahin lagi berarti Anda double counting. Oke? Di dalam 280 ini ada komponen 100, ada komponen 170 dan seterusnya. Jadi kalau mau melihat nilai dari produksi, lihatlah hanya di nilai akhir. Kalau di sana yang kita maksud nilai akhir yang mana? C, I, dan G, karena itu dipakai oleh final user. Atau lihat nilai tambahnya, jumlahkan yang ini. Oke? Jadi saya harap Anda bisa melihat nih analogi dari tabel input output itu. Kalau ini kan pasti Anda pernah ditunjukin ya di makro ya. Ini udah pernah ditunjukin nih, tertangkap harus. Jadi tabel input output itu hanya menaruh logika ini dalam satu tabel transaksi yang utuh. Ya. Dan inilah sumbangan paling utama dari Leontief. Ya. Jadi pertama, pendekatan pengeluaran bisa kita nyatakan seperti itu. Kalau kita bilang pendekatan produksi itu adalah penjumlahan nilai tambah.